Pertama akan membahas tentang tema penting ini. Bagaimana agar kita bisa menjadi sehati, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini dikatakan bahwa Paulus berkata, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sukacita terbesar di hadapan Tuhan adalah menjadi sehati di dalam Yesus. Sebab Paulus berkata, sempurnakanlah sukacitaku. Jadi sukacita yang sempurna bukan karena striker bola tendang bola gol sampai konvoi di mana-mana, Kota Sorong, Manokwari, konvoi di mana-mana Saudara, karena gol yang satu itu. Haleluya. Orang demi bola tidak tidur Saudara, tahan mata. Kopi satu gelas tidak cukup. Sukacita bola melebihi sukacita Tuhan. Ini bahaya Saudara. Haleluya. Saya berharap kekristenan, kalau kita sukacita di dalam Tuhan itu harus lebih. Paulus bilang sukacitaku bukan karena sesuatu hal duniawi, tetapi sukacitaku adalah sukacita ketika aku melihat jemaat Tuhan itu sehati. Saya rindu pekerjaan Tuhan itu kalau bisa lebih hebat sehatinya dari bola Saudara. Coba gara-gara bola tuh orang sehati Saudara. Tim Brasil sendiri, dia punya baju atribut semua ada bendera-bendera sendiri Saudara. Kemudian tim apa lagi? Jerman yang pulang kemarin juga sama Saudara. Sehati. Begitu tada masuk semua lipat kain baik-baik, menangis. Haleluya, menangis Saudara. Saya tidak pernah lihat itu terjadi untuk pekerjaan Tuhan. Orang menangis untuk pekerjaan Tuhan. Harus Saudara. Jadi jangan sehati hanya karena bola, tapi karena pekerjaan Tuhan. Harus Bapak Ibu Saudara. Bersukacita karena pekerjaan Tuhan. Paulus bilang, aku bersukacita bukan hal-hal duniawi, tapi ketika aku melihat jemaat Tuhan bersatu. Sehati di situ ada sukacita yang menggelegar. Sukacita yang menyempurnakan, sukacita yang sungguh luar biasa. Seperti orang lagi mencetak gol itu Saudara. Waduh. Lari sampai di mana-mana Saudara. Kadang-kadang kalau pemain bola habis kasih gol itu dia buka bajunya. Saking senangnya Saudara. Jadi sukacita seperti itu, bahkan kalau bisa lebih dari itu akan terjadi bagi orang yang sehati. Saya percaya Saudara, dalam setiap kehidupan kita harus punya kesatuan hati. Masih tema sepak bola nih Saudara. Bagaimana bola itu bisa dicetak? Saya percaya itu karena tim yang sehati. Coba dia dari awal bola itu dikasih kepada dia bawa lari sendiri Saudara. Baru dia cetak gol sendiri, itu bukan sehati. Tidak ada cerita permainan bola itu dia bawa dari ujung sampai ujung Saudara, tapi dia berbagi satu dengan yang lain sampai kepada gol itu dicetak. Jadi kehidupan kita harus sehati. Bagaimana saudaraku yang terkasih dalam Kristus agar kita bisa menjadi sehati? Untuk memahami hal tersebut, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti dulu apa sukacita, apa sehati yang dimaksud oleh Alkitab itu Saudara. Sehati itu ternyata yang pertama artinya sepikir. Jadi kita harus pahami loh konsep Alkitab. Sehati itu sebenarnya menurut Rasul Paulus itu apa? Sehati menurut Alkitab Bapak Ibu Saudara pada ayat yang kedua, coba kita baca. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi ada 4 hal untuk kita bisa memahami dulu sebenarnya sehati itu seperti apa maksud Tuhan lewat Rasul Paulus dalam tulisannya kepada Filipi. Bahwa Bapak Ibu Saudara ternyata sehati itu adalah kehidupan yang sepikir. Sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tujuannya cetak gol. Bagaimana caranya? Harus sepikir. Mata boleh lihat yang lain. Mata ketika dia mau oper bola tuh dia mata tanpa lain, tapi kaki
sudah bisa tahu lempar kemana. Dan yang sudah jaga dia siap. Dia tidak lihat mata yang over bola, tetapi dia lihat bagaimana bola itu lari kemana. Itu yang dia tangkap, saudara. Itu yang disebut dengan sehati sepikir. Jadi dia tidak lagi membaca mimik orang, tetapi dia tahu ada pergerakan roh. Kemarin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau bicara tentang sehati sepikir seroh, ya, kita berbicara tentang satu tujuan. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, pesan-pesan Tuhan yang luar biasa, bahwa ketika saya berbicara tentang Tuhan berkata gereja kita akan diresmikan oleh ketua BPP Sinode Gereja Indonesia, itu saya secara sebagai gembala itu sebenarnya saudara ada sedikit ragu-ragu apakah mungkin beliau mau datang. Tapi puji Tuhan saudara, karena memang roh Allah berkata dialah yang akan meresmikan gereja ini. Dan betul-betul saudara, beliau datang. Walaupun kita gereja tidak membuat surat memohon untuk diresmikan, hanya lewat Bapak Ketua BPD dengan telepon sebentar saya, Pak, kira-kira bisa tidak di momen kedatangan Bapak Ketua BPP sekaligus meresmikan gedung gereja? Bisa. Hanya itu saja saudara, sebatas itu, dan tinggal menunggu saja saudara, karena dibilang jam 6 akan datang. Dan benar-benar saudara, kita cuma tunggu saja dan tidak lagi menelpon dengan berkata datang atau tidak, datang atau tidak. Tidak saudara, semua diatur dengan baik. Itu yang disebut dengan sehati seroh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita harus memahami pikiran Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia bisa mengatur segala sesuatu. Dan saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Amin. Ini ada Bapak kita Bro Edi dengan rombongan boleh hadir bersama-sama ya dari FGB ya. Ya, nanti mungkin beliau bisa bersaksi singkat setelah khotbah ini saudara. Ya, bagaimana beliau dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saya percaya pelayanan itu kalau sehati saudara luar biasa. Ya, FGB juga itu sebagai pelayanan yang setia saudara, sehati. Jadi di mana ada ketua daerahnya, ketua-ketua lain juga kumpul saudara. Luar biasa, itu sehati ya. Jadi sehati itu akan membawa banyak hal. Sehati itu artinya sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah ini dia, kita akan lihat. Penting bagi kita memperhatikan ini. Kok bisa? Ya, kan sehati ini nggak gampang pendeta. Sepikir, satu tujuan, satu dalam kasih itu tidak mudah. Memang tidak mudah. Tetapi Paulus telah menjelaskan bagaimana kuncinya, rahasianya Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa menjadi sehati. Ya. Untuk bisa menjadi sehati, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kuncinya yang pertama, sama-sama kita baca di depan. Apa itu? Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Coba bilang kanan kiri, jangan makan puji. Jadi yang bikin saudara orang gak bisa sehati sebenarnya karena makan puji. Ya kan? Dia bilang kanan kiri, jangan makan puji. Haleluya. Orang gak bisa saudara kalau dia akan mencari puji-pujian yang sia-sia. Hanya untuk kebanggaan sendiri. Hanya untuk kemuliaan sendiri. Bukankah yang wajib dan harus dimuliakan hanya Yesus? Kalau kita tidak mencari kemuliaan kita tidak mencari kebanggaan kita tidak mencari nama baik kita mencari kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi hormat kemuliaan Tuhan, kita tidak makan puji saudara, pasti bisa sehati. Karena orang yang makan puji ini biasanya sombong.
Dan orang sombong itu paling susah, saudara. Amin. Susah untuk bisa sehati. Ya. Coba yang suami istri lihat karena suaminya atau lihat istrinya, kira-kira suami makan puji kah, istri makan puji kah, tidak? Kalau makan puji pasti rumah tangganya tidak bisa sehati. Karena pasti ada yang dominan. Ya, pasti ada yang dominan. Kalau suami makan puji berarti suami yang dominan, saudara. Kamu dengar saya ya? Kamu tahu ke tidak? Saya yang kasih kau uang itu. Haleluya. Makan puji, saudara. Sebab itu saya berharap kalau kita mau bersehati, tidak mencari kepentingan sendiri. Artinya jangan makan puji. Amin. Mau diri sendiri saja yang harus dibanggakan. Jangan, saudara. Kita ini siapa? Kita ini cuma debu tanah. Daud berkata, aku hanya ulat saja di hadapanmu Tuhan. Ulat. Kenapa Daud berkata begitu? Karena dia menganggap bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud selalu berkata, hanya engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Sebab itu kita percaya kesehatian bisa dicapai waktu kehidupan kita, saudara, tidak mencari kepentingan sendiri. Artinya tidak mencari pujian yang sia-sia dari dunia ini bagi diri sendiri. Yang kedua, untuk bisa menjadi sehati, sepikir, seia, sekata, satu tujuan, satu dalam kasih, yaitu saudara kita harus rendah hati. Ya, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita harus rendah hati. Karena tidak seorang pun yang bisa bersehati dengan orang lain kalau dia tidak rendah hati. Coba saudara lihat, orang-orang yang rendah hati itu kan dia suka mengalah. Di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap bidang apapun aspek kehidupan ini. Ketika dia rendah hati, dia mengalah, silakan. Akhirnya apa terjadi? Walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi perjalanan mereka jadi sehati. Walaupun agak miring karena lebih dominan orang yang keras kepala itu. Tetapi karena ada orang yang rendah hati, minimal dua orang tadi bisa berjalan sehati, walaupun hasilnya lebih cenderung miring kiri, miring kanan. Tapi lebih indah kalau dua-duanya sama-sama rendah hati, sama-sama bilang dengan saya mau rendah hati Tuhan. Supaya apa? Perjalanan kita nggak miring kanan, miring kiri. Karena yang sehati, yang rendah hati satu dengan yang lain, sama-sama memberi masukan dan menopang satu dengan yang lain sehingga sejalan, sehingga perjalanan itu indah, saudara. Karena yang satu memberi masukan, yang satu memberi masukan, sama-sama rendah hati. Kira-kira bagaimana? Ya terserah Bapak saja. Ya, akhirnya ibu bilang, ya sudah terserah Bapak juga. Akhirnya jalan. Karena sama-sama rendah hati. Jadi saudaraku yang terkasih, milikilah kerendahan hati. Karena hanya dengan rendah hati menganggap seorang lain lebih daripada dirinya sendiri, maka dia bersama dengan orang lain akan bisa bersehati, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, agar kita bisa bersehati, Alkitab katakan, janganlah hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kepentingan kita harus kita abaikan untuk melihat kepentingan orang lain juga. Karena saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau sudah bicara tentang kepentingan, semua pasti mau didahulukan. Tapi waktu kita berbicara tentang kepentingan Tuhan, itu berbeda. Ketika kita doa bersama di tempat ini, ibadah akhir tahun, kita mengadakan ibadah tutup. Ya, tutup tahun, ibadah untuk kunci ibadah. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mengatakan, kalau mau bicara tentang sukacita, kalau mau bicara tentang kepentingan diri sendiri, saya pasti berpikir tentang Provinsi Papua Barat saja, ya, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Tetapi ketika saya
Tuhan berbicara kepada saya dari 17 tahun yang lalu untuk terus berdoa Provinsi Papua Barat Daya, saudara. Itu 17 tahun yang lalu, itu tentang terkait dengan visi Tuhan, kepentingannya Tuhan atas Papua Barat. Sehingga apa yang terjadi, saudara, kalau kita mau berpikir-pikir tentang mau senang-senangnya, ya senang-senangnya kita, ya pasti kan kalau tiba-tiba pemekaran, ya pasti kita juga rasa kecewa. Ya, berapa banyak yang punya program, proyek, tiba-tiba mendadak pisah, stres, saudara, ya kan, putus asa. Jangankan itu, saudara, saya saja kemarin, ya Bapak Edu sudah sampaikan bahwa Pak Pendeta minta maaf kalau sudah pisah, berarti kita tidak bisa lagi bantu. Haleluya. Iya kan? Kalau mau bicara kepentingan, kita mau harus tetap bersama. Tapi bicara kepentingan Tuhan itu berbeda. Kepentingan Tuhan berbeda. Dan puji Tuhan, saudara, provinsi sudah jadi. Ya. Sebab itu kita bersama dengan tim, kita doa keliling di Jakarta. Ya, kita doa keliling dan terus menerus kita doakan. Kemudian dalam pergumulan yang sungguh-sungguh, saudara, kita bergumul sampai pada harinya sebelum diresmikan tanggal 23, 1 minggu sebelumnya, kita sudah mendengar kabar provinsi ini jadi. Jadi hari ini saya mengajak jemaat, kita doanya seperti bangsa Israel yang sudah masuk tanah Kanaan. Ketika mereka tiba di tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, itu tidak langsung memiliki tanah Kanaan. Mereka harus menghadapi orang Amori, orang Het, orang Yebus, orang Kanaan. Ya. Bangsa Israel yang telah tiba dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu tidak langsung dapat tanah Kanaan. Mereka harus berjuang lagi. Barang ini sudah disahkan, saudara harus berjuang. Amin. Masuk di segala lini. Karena doa saya dari 17 tahun yang lalu, kalau ini datang berarti akan ada penerimaan pegawai, saudara. Bayangkan 15.000 pegawai, saudara, dibutuhkan. ASN dari kabupaten kota yang ada di Sorong Raya ini disedot masuk di Provinsi Papua Barat Daya. Belum lagi penerimaan PNS yang baru, saudara. Dan ketika tadi malam kita doa di tempat ini, orang berkata tahun 2023 adalah tahun kegelapan ekonomi. Tapi tadi malam Roh Kudus berkata kepada saya, tahun 2023 Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan adalah rumah roti, Bapak Ibu Saudara. Ya, akan menjadi rumah roti. Haleluya. Percaya, saudara, kalau Tuhan bicara itu? Ya. Kita tidak tahu daerah lain di luar Papua. Tapi di seluruh tanah Papua Tuhan bilang tadi malam, tahun 2023 adalah tahun rumah roti. Tahu artinya, saudara? Berarti akan ada makanan, akan ada berkat di tanah ini. Tahun 2023 bukan kegelapan. Daerah lain silakan kegelapan, tapi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, rumah roti, kata Tuhan. Jadi siapkan dirimu, jangan tangisi perpisahan kemarin. Ya, beberapa jemaat semua kecewa berat. Ya, apalagi pas kemarin acara ya peresmian kita sambil masak-masak, lalu saya bahas itu, lalu semua soak, saudara, lemas semua. Ya, bahkan ada yang tidak ikut lagi acara peresmian karena dengar perpisahan dengan Provinsi Papua Barat, saudara. Langsung lemas, bukan karena tidak mau, tapi sok. Haleluya. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi mari, jangan lihat kekecewaan kita. Lihatlah ini sebagai tanah perjanjian yang baru datang. Rebutlah. Oleh sebab itu, saudara, doa saya sudah sejak 1 minggu sejak diresmikan Provinsi Papua Barat Daya ini, doa saya hanya satu. Tuhan, kami rebut Provinsi Papua Barat Daya. Amin. Aminnya tidak keras karena tidak semangat kah atau bagaimana ini? Amin. Yuk kita rebut, saudara. Provinsi Papua Barat Daya kita rebut. Dan doa kita tadi malam, kita rebut kartikernya.
Kita berdoa itu orang-orang kita. Amin. Kita berdoa sekdanya. Kita berdoa itu orang-orang kita. Kita rebut saudara kepala-kepala yang ada di OPD-OPD yang ada. Itu orang-orang kita. Kita rebut juga saudara PNS-PNS ASN yang ada. Itu orang kita. DPR-DPR-nya saudara, itu orang kita. Amin. Ya, sehingga kita percaya. Bayangkan saudara, di RRI saya berdoa itu setiap kali habis khotbah. Dari 2006 saya khotbah di RRI. Ya, itu doa-doa terus. Pada akhir dari doa itu pasti saya ada doa sebut Provinsi Papua Barat Daya. Kami berdoa jadi dalam nama Bapa Yesus Kristus Roh Kudus. Itu terus didoakan. Ya, meskipun banyak orang bilang pendeta Riki ini pendeta gila kali. Ya kan, 17 tahun yang lalu kalau bicara barang ini kan orang bilang aneh begitu. Sampai ketika Pak Menteri mengundang saya untuk berdoa di Jakarta, Bert Kambuaya, waktu menjadi menteri. Acara nikah, pertemuan, saya bicara lagi tentang Provinsi Papua Barat Daya. Juga satu kabupaten lagi, Mai Bratsau itu. Ada yang tertawa juga saudara. Tapi Pak Menteri bilang begini, jangan kita pandang remeh. Ini hamba Tuhan, dia bicara suatu saat akan jadi. Amin. Ketika Bapak Jimmy Iji dilantik jadi DPR RI di Jakarta, saya juga bicara tentang Provinsi Papua Barat Daya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan belum jawab. Tapi sampai kepada akhir 2022, janji Tuhan tidak terlambat. Provinsi itu jadi saudara. Sebagai hadiah Natal buat kita di Papua Barat. Amin. Sehingga Papua Barat lebih sempit lagi jangkauannya, pembangunannya pasti lebih mantap. Dan Papua Barat Daya yang baru, kita akan membangun daerah ini saudara dengan pertolongan daripada Tuhan. Jadi jangan patah semangat saudara. Ini akan terbuka banyak pekerjaan. Akan terbuka banyak. Buat saudara yang kontraktor proyek-proyek akan terbuka. Akan terbuka. Oleh sebab itu saudara kita harus bersehati. Kuncinya apa saudara? Janganlah ada kepentingan diri sendiri, biarlah kepentingan orang lain juga kita pikirkan. Ya, saya percaya saudara, ketika tim kemarin habis-habisan, saudara urus sebuah provinsi itu tidak gampang. Ya, urus kabupaten kota itu tidak gampang. Perjuangan yang cukup berat, Bapak Ibu Saudara. Harus menghadapi apa? Menghadapi tantangan. Harus menghadapi persoalan, belum lagi biaya. Kalau sampai jadi itu karena pertolongan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, mari kita jangan patah semangat, karena saya memang tahu betul jemaat kita semua pada kecewa ini, saudara. Haleluya. Ya, tapi tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat, agar kita bisa menjadi sehati, Alkitab katakan kita harus mampu hidup bersama. Ya. Filipi pasalnya yang kedua ini jelas sekali menjelaskan, hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran yang ada di dalam Kristus. Hidup bersama. Ada orang, saudara, orangnya nggak bisa hidup bersama orang. Ya. Ada memang, pokoknya nggak bisa kumpul orang, saudara. Ada orang juga, saudara, dia nggak bisa kumpul sama mertuanya. Ada nggak saudara yang hadir dalam ibadah ini nggak bisa kumpul sama mertuanya? Pokoknya dia bilang begini, kopu bapak dan kopu mama itu jangan suruh datang ke rumah lagi. Akhirnya karena hanya masalah dengan mertua, saudara, rumah tangga tidak bisa sehati. Orang yang hidupnya bisa sehati itu biasanya panjang umur, saudara. Ya, coba saudara baca Mazmur 133.
Orang yang bisa diam bersama hidup rukun. Orang yang bisa diam bersama hidup rukun. Baca pada ayat yang ketiga terakhir. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat, kehidupan selama-lamanya. Orang yang bisa hidup bersama dengan orang, saudara, bisa rukun dengan orang, saudara, panjang umur. Amin. Orang yang selalu berkelahi dengan orang yang harus suka bicara orang, pasti umur pendek, saudara. Ya. Kalau dia punya napas masih panjang, berarti pekerjaannya pendek, berkatnya pendek. Apapun yang dia kerjakan, usahanya pendek-pendek, saudara. Tidak pernah panjang-panjang. Kenapa? Kenapa usahanya, berkatnya, pekerjaannya pendek-pendek? Karena Tuhan masih beri kesempatan untuk dia bertobat. Dia tidak menyadari bahwa suatu saat kalau Tuhan sudah tidak lagi panjang sabar, dia cabut nyawanya, saudara. Karena orang yang tidak bisa hidup rukun dengan sesama orang, saudara, tidak bisa bersahati. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita harus belajar. Hidup ini harus bisa bersahati. Sama-sama bilang dengan saya, ucapkan kata ini, saya mau bersahati. Saya mau belajar hidup bersama dengan rukun. Amin. Ada enggak di sini yang suka berkelahi sama tetangganya karena masalah parkir mobil, karena mungkin taruh barang sembarangan, kita berkelahi dengan tetangga, bertobat. Amin. Jadi kalau misalnya kita suka sakit-sakitan, kenapa kita suka sakit-sakitan? Karena mungkin kita suka berkelahi dengan orang. Kita enggak bisa hidup bersama dengan orang. Ya. Mari saudara, kita harus bisa hidup bersama dengan orang. Kita kan di dunia ini pasti butuh orang juga, saudara. Kita pasti butuh pertolongan orang lain. Suatu saat ada masalah itu pasti tetangga itu juga yang bantu kita, saudara. Amin. Jadi janganlah kita pandang dia sebagai musuh. Orang Kristen itu harus bisa hidup bersama. Hidup bersama dengan orang lain, hidup bersama dengan tetangganya, hidup bersama dengan mertuanya, hidup bersama dengan saudaranya. Mungkin ada saudara, mungkin ada keluarganya saudara datang dari kampung sana mau cari pekerjaan di kota Sorong. Ya. Sampai sudah lama tidak dapat pekerjaan, kau maki-maki dia, kau makan gratis saja di sini terus, kau cari pekerjaan sana kah? Bodoh sekali kau ini. Jangan begitu, saudara. Amin. Orang hidup bersama itu, saudara, artinya bisa berbagi dalam kasih. Orang hidup bersama itu artinya bisa memberi. Suatu hari kelak, saudara, saudara yang kita tampung di rumah itu, siapa tahu dia dapat pekerjaan, dia dapat berkat yang besar, dia dapat sesuatu yang hebat. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kita susah, kita juga ditolong oleh saudara yang telah menolong kita. Jadi hidup ini harus bisa hidup bersama. Sama-sama bilang dengan saya mau hidup bersama dengan semua orang. Biar damai Natal di 1 Desember, di awal Desember ini, sekarang sudah berapa? 4 Desember ya. Pada 4 Desember ini, saudara, kita harus bisa memaknai Natal itu tentang hidup bersama. Jangan mau hidup sendiri saja. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Hidup harus bermasyarakat. Ya. Ada orang mungkin suka pinjam barang saudara. Ya. Tapi saudara marah dia. Jangan, saudara. Suatu saat juga kita perlu kita pinjam barangnya. Amin. Ya. Jadi hari ini kita harus belajar hidup bersama itu artinya toleransi kepada semua orang. Saling menghargai satu dengan yang lain. Supaya bisa bersahati. Ini yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah agar kita bisa menjadi sehati, sepikir, seia, sekata, satu tujuan. Yaitu dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Apa pikiran Yesus? Ya. Untuk kita bisa bersehati itu harus pikiran kita pikiran Yesus. Selama pikiran itu tentang duniawi, tidak bisa bersehati. Kalau pikiran kita hanya diisi oleh pikiran Yesus, maka kita bisa bersehati. Apa sih pikiran Yesus? Pikiran Yesus itu Alkitab. Saudara dan saya baca Alkitab itu artinya kita mengadopsi pikiran Yesus. Ada tidak yang sebelum
beribadah pagi ini sudah baca Alkitab? Ada? Jangan-jangan tidak ada nih. Haleluya. Ya, ternyata tidak ada, saudara, bahaya ini. Kenapa kita perlu membaca Alkitab setiap hari? Karena dengan membaca Alkitab kita mengadopsi pikiran Kristus ada pada kita. Orang yang jarang baca Alkitab pasti susah bersahati. Karena orang yang bisa bersahati adalah orang yang selalu punya pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itu Alkitab. Karena Alkitab berkata, coba kita lihat ayat yang ke-7, saya bacakan kepada kita. Apa itu pikiran Kristus? Ayat 6. Ayat 5 dulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ternyata saudara, bukan hanya pikiran yang harus ada, perasaan juga. Seperti apa pikiran dan perasaan Yesus? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itu pikiran dan perasaan Kristus. Yaitu apa? Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah adalah sesuatu yang patut dipertahankan. Isi firman Tuhan ini, saudara, bicara tentang tidak lagi menganggap segala sesuatu menjadi hak milik. Melepaskan segala status. Kadangkala status sosial kita menyebabkan kita gak bisa sehati, saudara. Dalam pernikahan saja seringkali status sosial selalu diungkit-ungkit. Kau tahu ke tidak, saya ini darah biru. Kau darah apa? Coba belah, kasih keluar di pudara. Nah, ada warna biru, saudara, yang ada warna merah, ya kan? Tapi dia ngaku-ngaku darah biru. Mana? Coba transfusi dulu, saya mau lihat ke pudara itu. Gue bilang biru. Tapi saudara, seringkali dalam rumah tangga saja seringkali ada bahasa. Dan dalam pembahasan-pembahasan itu seringkali, kamu tahu ke tidak, saya ini darah biru, ya kan? Berbeda dari kau. Orang ini kasta tinggi. Apa yang terjadi, saudara, ketika kita mulai membeda-bedakan status sosial satu dengan yang lain, kita nggak bisa bersahati. Ya, kita lupa 20 tahun yang lalu, ya kan, tentang bagaimana kita memilih dia. Amin. Adalah waktu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, pilih istri, pilih suami. Itu kan tidak pernah ada pikir tentang status. Pokoknya saya tidak peduli kau dari mana, saya terima kau apa adanya. Haleluya. Amin. Jadi artinya, saudara, kita harus berubah. Amin. Suami istri juga seringkali dulu waktu masih berpacaran seringkali berkata apa? Beb, sayang. Belum nikah bilang papi mami. Begitu sudah nikah bilang, kau pemata di mana kah? Haleluya, pakai ko. Haleluya. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena dalam perjalanannya ternyata sudah tidak sehati lagi. Sudah tidak ada cinta lagi. Pikirannya sudah bukan lagi Kristus. Suami istri tidak pernah bangun apa? Mesbah doa, tidak pernah baca Alkitab. Pikirannya adalah bagaimana tagihan harus dibayar. Haleluya. Bagaimana tagihan bank harus dibayar. Itu saja yang dipikir, saudara. Amin.
Buang jauh-jauh. Saya percaya dan yakin segala sesuatu apapun beban hidup kita, Tuhan bisa selesaikan, saudara. Karena Tuhan bilang, kalau kita bisa bersehati, jaga kerukunan dalam rumah tangga, berkat itu datang. Ya. Makanya kemarin kita diskusi, gereja kita ini saudara kalau bikin acara, itu hanya bicara tentang sehati. Amin. Ya. Kita mau bikin acara, kita butuh ini sekian, tiba-tiba ngumpul semua saudara, sumbangannya, haleluya. Dan bisa acaranya saudara. Sampai orang semua cerita acara yang kita buat. Itu karena sehati. Oleh sebab itu mari kita tingkatkan kesehatian ini saudara. Di dalam pekerjaan Tuhan tetapi juga dalam rumah tangga kita. Kasih, cinta, kemesraan harus kembali bangkit saudara. Supaya apa? Supaya kita kembali menaruh pikiran dalam kasih Kristus. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Menanggalkan semuanya. Dan mau taat sampai mati di kayu salib. Sehingga Allah mengangkat dan meninggikan dia. Dan memberikan nama yang berkuasa. Sehingga semua lutut bertelut lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah. Karena apa? Karena dia menaruh perasaan dan pikirannya hanya pada firman Allah. Saudaraku yang terkasih, pikiran dan perasaan Kristus itu Alkitab. Kita jauh dari Alkitab, kita tidak pernah baca Alkitab saudara, maka kita sungguh sangat menyedihkan. Ya. Ini mungkin saya tidak siapkan tadi, tapi saya teringat saudara, ketika pagi-pagi di kota Yerusalem, ya, saya dengan teman pendeta, Bapak Pendeta Sulaiman Manufandu, itu dua jalan pagi. Kita pagi-pagi jalan, mari kita dua jalan pagi-pagi. Pagi-pagi saudara, jam 6 kita keluar pagi jalan kaki di jembatan Yerusalem, ikon kota itu saudara. Kita jalan pagi-pagi, kita lihat orang Yahudi sambil jalan pakai topi orang Yahudi itu saudara, dia bungkus talit ini talit ini. Talit ini dia bungkus di bahunya, dia sambil buka buku. Ya, buka buku Alkitab Taurat. Sambil jalan, sambil baca. Sempat saya videokan, tapi saya nggak sempat putar videonya hari ini. Dia sambil jalan, sambil baca Alkitab. Saya lihat dari ujung sana dia masih pegang Alkitab sampai berpapasan dengan saya, Alkitab dia masih baca, saudara. Saya sampai lihat begini, saya bilang luar biasa ini. Orang Yahudi pagi-pagi. Kita jalan di pagi-pagi hari di kota Yerusalem, itu dong taruh meja di pinggir jalan, itu isinya Alkitab, Taurat. Silakan mau ambil saudara. Saya bilang dengan Pak Sulaiman, itu ambil satu kah? Jangan, ini CCTV ada banyak nih, bahaya, kok jangan baca-baca. Tidak bisa pulang nanti ke Indonesia ini. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, maksud saya itu cuma kita buka di situ, baca di situ, baru kasih kembali. Kan kalau kita bawa pulang juga saudara. Tapi dia taruh saudara, dia taruh di pinggir jalan. Alkitab saudara. Itu luar biasa, orang Yahudi itu baca Alkitab sambil jalan saudara. Kita di Indonesia, kita di Papua saja kalau sudah baca Alkitab, buka Alkitab di tengah-tengah kesibukan, orang bicara tuh sampai hancur-hancur. Rohani sekali kah? Pendeta datang dari mana ini? Di sana tidak ada saudara. Justru kalau saudara tidak baca Alkitab, kok orang murtad sudah. Haleluya. Saya baru pulang, kita dari base, ada penjaga di hotel itu. Ya, saya mau tanya sama dia di depan, dia bilang, no, saya lagi baca Alkitab. Dia bilang, silakan ke resepsionis. Dia lagi baca Alkitab. Penjaga, ya, satpamnya begitu saudara. Dia senjata, perempuan pakai senjata di sebelah pinggangnya saudara. Tapi dia baca Alkitab. Jam mereka baca Alkitab saudara. Malas tahu lagi kerja atau lagi apa tuh tetap baca Alkitab. Itu orang Yahudi mengasihi Tuhan. Waktu saya lihat itu saudara, saya yang pendeta saja rasa jauh sekali. Aduh
Ternyata saya dengan orang Yahudi ini jauh sekali. Orang hubungan dengan Tuhan tuh lebih akrab daripada kita, saudara. Ya. Sehari dong baca Alkitab tuh baca. Hari-hari hidup mereka tuh hanya baca Alkitab. Makanya saudara, di Israel itu sangat jarang saya ketemu orang naik motor. Semua rata-rata orang naik mobil, saudara. Mereka diberkati. Orang Yahudi itu rata-rata diberkati, saudara. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Dimanapun mereka berada, usaha, jualan, apapun proyek kegiatan di pemerintahan, mereka orang-orang top. Karena bagi mereka pikiran yang ada di dalam Kristus, Alkitab, selalu menjadi pedoman hidup mereka. Sudahkah kita menjadikan Alkitab sebagai pikiran dan pedoman perasaan kita? Alkitab ini menguasai perasaan, saudara. Apa yang kau baca, apa yang kau dengar, apa yang kau tonton, itu akan mempengaruhi perasaanmu. Percaya atau tidak? Saudara, kebanyakan nonton TikTok, engkau akan seperti apa yang kau tonton di TikTok. Saudara, kebanyakan nonton YouTube, engkau akan seperti apa yang kau tonton di YouTube. Ya. Engkau terlalu banyak nonton berita-berita di grup WhatsApp, grup WA, engkau akan sama dengan apa yang kau tonton itu. Pilih tontonan yang benar, saudara, sebab salah menonton, perasaanmu akan diatur seperti apa yang kau tonton itu. Ya. Kalau di TikTok atau di YouTube ada video short, ya, yang tentang apa? Tentang ulasan pasangan suami istri, suami begini, tandanya begini, langsung kita baper, kita lihat suami kita, kayaknya betul ya, betul itu, saya suami itu seperti itu, akhirnya kita mulai perasaan kita terganggu, saudara. Ya. Di short YouTube mungkin ada tentang membahas tentang istri, ya kan? Lalu kita mulai lihat istri kita, betul seperti itu tuh, itu. Apa yang kau tonton akan mempengaruhi perasaanmu, saudara. Sekarang mari fokuskan supaya perasaanmu tidak lagi dikontrol oleh media, oleh online, tapi dikontrol oleh Tuhan, yaitu bacalah pikiran dan perasaan Tuhan, yaitu Alkitab. Sama-sama dengan saya angkat Alkitab ini, saudara, ke atas. Ayo, bawa Alkitab enggak deh? Yang enggak bawa Alkitab, sudahlah, kita berdiri semua, sama-sama angkat tangan saja. Amin. Ya. Yo, yang bawa Alkitab boleh angkat Alkitabnya. Yang tidak bawa Alkitab, angkat tangannya. Ya, amin. Mari, angkat tangan. Kita sama-sama deklarasikan di hadapan Tuhan. Saya mau belajar lewat akhir tahun ini. Saya mau berubah. Saya mau menjadi orang yang baru, yang menaruh pikiran dan perasaan hanya pada Alkitab. Saya tidak mau dikendalikan oleh media online, oleh media apapun streaming. Saya hanya mau dikendalikan oleh firman Tuhan. Tolong saya Tuhan, 2023 yang mengendalikan saya bukan media, yang mengendalikan saya bukan media online, yang mengendalikan saya adalah Alkitab. Diberkatilah saya karena selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Doa ini mohon pertolongan Tuhan untuk menuntun saya. Haleluya. Amin.